Iya. Baik, Bapak Ibu dan mahasiswa semester 3, 5, dan 7, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa rules untuk Vickers Talk seri ketiga ini. Yang pertama, mohon untuk speakernya bisa di-mute dulu agar penyampaian informasi yang akan disampaikan oleh pemateri nanti bisa kita menangkapnya lebih maksimal. Kemudian yang kedua, untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan materi. Kemudian yang ketiga, eh, mungkin bisa on cam ya Bapak Ibu dan mahasiswa agar interaksi kita nanti bisa lebih maksimal begitu. Baik, kita mulai. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Evi Rinata SST MKep, yang kami hormati PIC Flagship Kampus Mengajar Ibu Noli Sofia MPD MSc, PIC Flagship Pertukaran Mahasiswa Mereka atau PMM Ibu Khairunisa Aulina MPD, PIC Flagship Magang dan Studi Independen Bersertifikat MSIB Bapak Hamzah Setiawan Eskom yang kami hormati Kaprodi dan Seprodi di lingkungan Vikes Umsida, yang kami hormati pula mahasiswa semester 3, 5, dan 7 Fakultas Ilmu Kesehatan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang yang cerah dan agak mendung ini kita dapat berkumpul dalam acara Vikes Talk seri ketiga dengan tema MBKM Flagship Session yang terselenggara pada hari ini Senin tanggal 27 November 2023 secara daring melalui platform Zoom Meeting. Marilah kita awali acara Vikes Talk seri 3 hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo kepada Ibu Evi Rinata SST MKep, disilahkan. Oke, baik. Apakah suara saya sudah bisa didengarkan, teman-teman semuanya? Prakarya ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang saya hormati, Bu Jamila selaku Wakil Dekan Vikes, Bapak Ibu Prodi, saya lihat ini ada Bu Galuh dari TLM, kemudian ada Bu Hesti dari Kebidanan, Sekprodi Kebidanan, kemudian ada Pak Yahya ya tadi dari MIK, kemudian siapa lagi yang mungkin ini belum saya panggil, Bu Siti Khalifah, Bu Hesti ya sudah tadi ya. Kemudian dari fisioterapi mungkin, oh enggak ada ya dari fisioterapi ya. Baik, yang saya hormati perwakilan dari DA ada Bu Noli selaku Kabid Kurikulum dan juga MBKM Umsida. Yang saya hormati Bu Lina selaku Kabid Pengajaran dan juga PIC PMM ya, PMM 4 serta
Pak Hamzah selaku PIC MSIP. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengikuti, mungkin sambil ada yang praktikum juga ya, ini saya lihat ada yang di lab, Anda mengikuti kegiatan Fikestop ya yang kita selenggarakan secara rutin untuk beberapa sesi pembahasan. Nah, untuk kali ini Fikestopnya yaitu membahas tentang MBKM Flagship Session. Nah, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, kenapa MBKM Fikestop ini dengan topik MBKM Flagship Session kita selenggarakan ya. Pertama, kami di Fikes ingin meningkatkan kepesertaan atau keikutsertaan ya mahasiswa Fikes dalam beberapa program MBKM. Nanti setelah acara ini kami akan memfollow up ya berapa teman-teman dari mahasiswa baik TLM, bidan ataupun MIK ya baik vokasi ataupun akademik yang ikut PMM, yang mendaftar PMM, sehingga nanti harapannya setelah mendapatkan paparan ya terkait dengan masing-masing flagship atau program baik itu PMM ataupun MSIB, harapannya nanti akan ada tindak lanjut sehingga nanti kami akan mohon bantuan dari Bapak Ibu Kaprodi juga untuk ikut memotivasi mahasiswa ya. Jadi program ini untuk PMM yang pertukaran mahasiswa ya itu adalah program yang paling memungkinkan untuk diikuti oleh teman-teman baik di akademik ataupun vokasi. Sehingga nanti kami akan memaksimalkan ya upaya kami supaya teman-teman nanti bisa terfasilitasi untuk mendaftar dan semoga nanti bisa lolos begitu ya. Kemudian yang kedua nanti akan ada paparan juga terkait dengan MSIB. Hanya saja memang untuk MSIB nanti menyesuaikan dengan mitranya ya. Karena mitra untuk kesehatan itu agak berbeda ya dengan mitra-mitra industri yang lain. Nah, tapi tidak apa-apa nanti kita coba lihat kira-kira memungkinkan atau tidak untuk mengikuti. Tapi yang paling visible dilakukan adalah yang dari program PMM. Jadi nanti jangan sampai teman-teman skip program ini dan tidak ada informasi begitu ya. Jadi harapannya di sesi ini bisa dimaksimalkan ya untuk menyimak sehingga tahu nanti kapan mulai pendaftaran, kampus mana yang nanti akan dituju ya, karena dari sekian flagship tadi seperti yang saya sampaikan PMM inilah yang paling Anda ikuti begitu. Nah, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa ya, saya berharap selain mengikuti program-program MBKM Flagship Session ya, itu juga Anda bisa mengikuti program-program MBKM yang diselenggarakan secara internal oleh UNSIDA. Jadi kita sudah berjalan ya beberapa sesi untuk MBKM internal. Nah, nanti jika ada kegiatan MBKM lagi, itu teman-teman juga bisa lebih aktif lagi. Silahkan bertanya ya, kalau misalnya nggak jelas nanti bisa tanya Kaprodi bisa koordinasi dengan fakultas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan ini. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman dari Direktorat Akademik ya yang sudah nanti yang akan ya memfasilitasi kegiatan MBKM session ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bu Evi Rinata atas sambutan yang telah diberikan. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa semester 3, 5, dan 7 Fikes UMSIDA, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi terkait MBKM Flagship Session, diantaranya ada pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM 4, kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan tentang MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB 6 ya nanti, dan juga akan ada gambaran sekilas tentang kampus mengajar atau KM 7 di periodenya ini. Baik, untuk di materi pertama yaitu tentang MBKM Flagship PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Khairunisa Aulina MPD, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Bu Jamilah. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu
Evi Renata selaku Dekan Fakultas Psikologi dan mohon maaf Psikologi dan Ilmu Pendidikan, saya kebiasaan dengan FPIP itu nggih. Mohon maaf Dekan Fakultas Kesehatan, kemudian juga Bu Jamilah Turrahmah sebagai Wakil Dekan dan juga hari ini yang memandu pada kegiatan kita Fikostok. Oke, baik, mohon izin saya share screen dulu nggih untuk menyampaikan materi. Oke, baik teman-teman, saya panggil teman-teman nggih karena memang ini ke mahasiswa. Baik teman-teman, mungkin beberapa waktu lalu juga sudah ada beberapa teman yang sudah ikut juga pada kegiatan sosialisasi untuk pertukaran mahasiswa, program pertukaran mahasiswa Merdeka yang sudah bulan lalu insya Allah ya sudah kita laksanakan, namun akan lebih menguatkan lagi untuk teman-teman biar segera untuk ikut bergabung pada program ini. Baik, kegiatan program pertukaran mahasiswa Merdeka ini sebenarnya sudah dilaksanakan mulai dari 1, 2, 3 dan saat ini di PMM 4. Sebelumnya memang lebih di semester ganjil gitu ya, tapi untuk tahun akademik ini sudah dibuka juga untuk yang di program PMM di tahun akademik genap. Teman-teman, kita lihat. Mohon maaf Bu Lina, bisa di full screen kan? Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat Bu Evi nggih? Oke. Sebelum kita ke materi terkait tentang PMM ini, teman-teman silakan dilihat di sini ada lini masa untuk program PMM ini yang dimulai memang disosialisasi sudah di bulan Oktober dan pelaksanaan untuk kegiatan PMM ini adalah di bulan Januari sampai bulan Agustus. Sehingga memang kegiatan ini ditutup untuk di sistem itu sampai pada tanggal 3 Desember. Ada seminggu ini ya, seminggu ini kami berharap bisa memaksimalkan waktu karena memang untuk syarat-syaratnya insya Allah dalam waktu sehari teman-teman sudah bisa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada gitu ya. Teman-teman di PMM 4 ini hampir sama dengan PMM sebelumnya yang mungkin teman-teman yang sudah semester 5 dan 7 sudah atau yang sudah pernah mengikuti ya. Jadi di semester genap ini dilaksanakan di bulan Januari sampai bulan Agustus. Saya berharap dengan waktu 1 minggu ini teman-teman sudah dapat memaksimalkan kesempatan yang ada ini. Karena ketika kita melihat kuota yang ada, coba kita lihat di sini, PMM 1 itu cuma 11.000 sekian gitu ya, kuota untuk mahasiswanya. Namun sangat ada lonjakan kuota ketika kita melihat bahkan di PMM 3 kemarin hanya 15.286, tapi di PMM 4 ini ada kuota untuk mahasiswa itu 15.505. Nah, lumayan ada 200 lebih ini tambahan kuotanya sehingga kesempatan teman-teman untuk bisa mengikuti program ini sangat besar gitu, G. Maka jangan sampai kesempatan yang ada ini terlewatkan. Kalau di PMM 2 itu masih hanya 12.000 sekian gitu ya, tapi ini ribu loh ya, ribu. Sehingga kuota ini teman-teman jangan sampai terlewatkan, apalagi teman-teman yang semester 7 ini sudah tinggal satu kesempatan ini gitu ya. Sehingga teman-teman yang semester 3, semester 5 bisa segera untuk mengikuti program ini. Ini adalah prosedur untuk mengikuti program ini. Teman-teman bisa mulai membrowsing beberapa universitas-universitas tujuan yang ada memang diusahakan, yang memang ada
prodi kebidanan kalau yang bidan, kemudian kalau yang di TLM, kemudian yang fisioterapi dan sebagainya bisa mencari program studi yang relevan. Kapan hari Bu Evi, saya juga ada teman dari Universitas Borneo Tarakan, itu juga sudah menghubungi kami, kepinginnya itu ikut masuk di PMM ini ke kebidanan umsida gitu, sampai mereka japri tanya gimana dan sebagainya, bener enggak ada gitu ya. Dan teman-teman saya berharap juga seperti itu, bisa aktif untuk mencari memang program studi yang tentunya yang lebih favorit gitu ya, sehingga teman-teman banyak mendapatkan pengalaman belajar di kampus tujuan seperti itu. Kemudian teman-teman bisa mengisi apa ya istilahnya, melengkapi syarat-syarat pendaftaran yang teman-teman bisa melihat di laman PMM. Oke. Apa sih yang kita dapat ketika kita mengikuti di PMM ini? Tentunya banyak sekali gitu ya. Karena memang program PMM ini merupakan program mobilitas mahasiswa selama 1 semester, teman-teman. 1 semester untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus memperkuat persatuan dalam keberagaman. Karena memang kalau di PMM ini untuk teman-teman yang di Jawa berarti nanti bukan ditempatkan ya, teman-teman memilih universitas yang di luar Jawa gitu. Bukan yang di Jawa, saya di Jawa Timur, Umsida, nanti saya mau ke Jogja. Tidak, teman-teman. Kalau di PMM 4 ini, teman-teman yang Jawa di luar Jawa, yang di luar Jawa nanti akan kesempatan untuk mengikuti program ini berarti di Jawa, seperti itu. Sehingga memang di program ini tujuan umum kegiatan ini, mohon maaf, yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan wawasan kebangsaan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman pada keberagaman, sambil jalan saya, keberagaman sara dan semangat persatuan. Oleh karena itu memang yang saya sampaikan yang di awal tadi, memang teman-teman yang Jawa ke luar Jawa, yang di yang luar Jawa ke sini gitu, ini memang dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan keberagaman mahasiswa, sehingga teman-teman bisa merasakan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan perjumpaan dan dialog intensif dalam keberagaman dan sikap saling memahami sehingga tercipta penguatan persatuan. Dan yang terakhir, memperluas atau memperdalam pengetahuan akademis. Ini yang saya sampaikan tadi, sehingga memang teman-teman yang ketika pertukaran mahasiswa ke kampus lain, berarti ya teman-teman nanti diusahakan memang mengambil mata kuliah yang serumpun atau yang bisa terkonversi sesuai dengan program studi yang teman-teman ambil. Seperti itu ya. Kalau yang bidan ya memperkuat terkait tentang keprodian teman-teman di mata kuliah kebidanan. Begitu juga yang di TLM dan seterusnya. 6 elemen utama di PMM tahun 2023 ini, yang pertama adalah pengakuan hasil belajar hingga 20 SKS. Jadi teman-teman ketika di kampus lain itu, teman-teman ya mengikuti kuliah seperti halnya teman-teman kuliah di kampus kita ini, gitu ya. Nanti apa yang teman-teman ikuti di kampus tujuan itu, itulah yang akan dikonversi di mata kuliah yang sesuai di prodinya masing-masing. Kemudian yang kedua, memungkinkan pertukaran mahasiswa dari kita yang PTS, teman-teman punya kesempatan untuk masuk di kampus PTN. Begitu juga teman-teman yang biasanya PTN dengan kultur yang seperti ini gitu ya. Kemudian teman-teman yang di PTN pun juga merasakan di PTS A, PTS B itu seperti apa, PTS ini seperti apa dan seterusnya. Sehingga punya pengalaman mengikuti perkuliahan di kampus lain.
Dan yang keempat, diikuti oleh mahasiswa semester 3, 5, dan 7 pada saat ini, pada saat teman-teman mendaftar ya. Tapi nanti perkuliahannya teman-teman berarti di semester genap. Kalau yang semester 3, berarti nanti teman-teman mengikuti terkonversi untuk di semester 4. Kemudian yang semester 5, nanti berarti yang di 6. Dan 7 berarti di 8. Mungkin tinggal sedikit ya kalau yang semester 8 nanti. Kemudian eksplorasi persatuan dalam keragaman melalui modul Nusantara. Ini yang membedakan ketika teman-teman mengambil perkuliahan di kampus kita sendiri, teman-teman ya mengikuti perkuliahan seperti biasanya sesuai dengan jadwal yang ada. Teman-teman tidak mendapatkan mata kuliah terkait tentang kebinekaan yang lebih lanjut di samping ada bahasa Indonesia dan kewarganegaraan Pancasila itu. Nah, tapi kalau di PMM ini teman-teman ada kegiatan yaitu melalui modul Nusantara. Di modul Nusantara nanti ada beberapa kegiatan dan sebagainya. Bahkan teman-teman juga ada, tiap-tiap kampus itu ada dosen modul Nusantara yang akan menyampaikan terkait tentang keberagaman kultur yang ada di daerah-daerah tertentu itu tadi. Kemudian juga akan menguatkan terkait tentang keberagaman. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme pertukaran akademik ke akademik, teman-teman ya, yang vokasi ke vokasi. Yang vokasi tidak bisa, nanti yang ke S1 gitu ya, S1 yang S1 akademik berarti ya mengambil yang sesama akademik, yang vokasi ke vokasi. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, karena nanti konversinya mata kuliah teman-teman ya sesuai dengan yang di keprodiannya teman-teman, seperti itu. Kemudian itu teman-teman 6 elemen utama dalam kegiatan PMM genap ini. Tentunya seperti PMM genap ini sama dengan PMM 3 kemarin dilakukan secara luring. Kalau yang di awal dulu sempat itu kan secara daring ya, teman-teman bisa mengambil di beberapa universitas. Kalau yang ini dilakukan secara luring dan teman-teman langsung mendaftar, ketika di lamanya nanti pilih kampus sesuai dengan yang teman-teman pilih. Itu kemudian ini buat ini teman-teman yang tadi saya sampaikan bahwa ketika di PMM itu ada kegiatan modul Nusantara. Di modul Nusantara itu nanti teman-teman akan mengenal keberagaman Nusantara melalui mata kuliah khusus yang nanti juga ada dosen modul Nusantara. Ini salah satu bentuk kegiatannya ini kalau yang teman-teman di Umsida ya. Nanti kalau teman-teman nanti taruhlah ke Papua ya berarti nanti sesuai dengan di daerah Papua nanti seperti apa gitu ya. Maksud dari kegiatan ini yaitu maksimal ruang jumpa mahasiswa, menambah pemahaman dan mengedepankan makna toleransi. Karena teman-teman di sini nanti akan berkolaborasi dengan berbagai mahasiswa dari berbagai kampus atau berbagai universitas, sehingga teman-teman akan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di kampus tujuan itu. Sehingga dari sini nanti teman-teman ada 16 aktivitas modul Nusantara itu. Nanti teman-teman ada 8 aktivitas tentang kebinekaan, ada kelas inspirasi 2 kali, kemudian refleksi 5 kali untuk mengevaluasi beberapa kegiatan yang sudah dilakukan teman-teman, dan kontribusi sosial. Jangan takut karena di sini nanti teman-teman akan didampingi dosen modul Nusantara yang ada di kampus tujuan gitu ya. Jangan berpikir, waduh, lawis kuliah, ono kegiatan modul Nusantara, abote dan sebagainya. Tidak teman-teman, karena nanti ada dosen pendampingnya, sehingga teman-teman nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman dari beberapa kampus yang lainnya.
Ini yang tadi saya sampaikan, apa saja di masing-masing submodul Nusantara itu. Kebinekaan itu membahas apa sih, gitu ya? Apa yang dilakukan di dalam kegiatan kebinekaan itu, contohnya eksplorasi lokasi budaya. Teman-teman nanti akan diajak ke museum yang ada di sekitar sana. Kemudian mungkin ada rumah ibadah yang menjadi ikonnya daerah itu, gitu ya. Kalau yang ke Pontianak mungkin diajak ke daerah apa ya istilahnya, di sana itu ada gereja yang paling besar, ada Bunda Mariahnya dan sebagainya itu. Jadi mengenalkan kebinekaan itu, kemudian inspirasi itu nanti teman-teman mengikuti talkshow dan figur inspirasi daerah tersebut, refleksi lah. Ini kan tidak didapatkan teman-teman ketika teman-teman hanya mengikuti perkuliahan di kampus kita. Bu, berarti kan mendingan kita ikut PMM. Ya paling tidak teman-teman punya pengalaman lebih dibandingkan teman-teman yang tidak mengikuti kegiatan ini, gitu ya. Terkait konversi sama sebenarnya, sama-sama sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman ambil. Ini yang membedakan, gitu ya. Ada 2 skema pengambilan SKS sesuai dengan buku pedoman untuk di PMM ini ya. Yang pertama adalah opsi yang pertama diutamakan mengambil opsi ini gitu ya. Mahasiswa didorong untuk mengambil keseluruhan. Berapa? 20 SKS mata kuliah yang ditawarkan di PT penerima itu. Diusahakan teman-teman memang 20 SKS. Tapi ternyata ketika teman-teman di sana, ternyata kurikulumnya kok rodok berbeda ya. Kalau dimaksimalkan 20 enggak bisa gitu ya. Nah, itu secara di pedoman minimal paling sedikit itu adalah 14 SKS. Kemudian Bu, rugilaan saya. Sisanya saya kemana gitu ya. Teman-teman bisa berkoordinasi dengan Kaprodi terkait mata kuliah yang belum bisa, yang tidak bisa diambil teman-teman di kampus tujuan itu, untuk nanti diatur sama Kaprodi bagaimana teknis penyelenggaraan kuliahan yang memang tidak bisa diambil di sana. Memang di pedoman dituliskan PT pengirim ini bisa melakukan perkuliahan secara daring dengan maksimal 6 SKS itu yang dilakukan tanpa praktikum. Seperti itu. Ini ada 2 skema yang tapi memang diutamakan gitu ya, disarankan untuk yang 20 SKS memang benar-benar diambil di kampus tujuan itu, teman-teman. Nah, ini untuk manfaat yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan teman-teman mengikuti ini tentunya tadi ya teman-teman akan mendapatkan pengalaman baru terkait tentang teman-teman belajar tentang nilai-nilai kebinekaan tadi, keberagaman dari, karena kita akan bertemu dengan beberapa teman-teman dari beberapa suku, dari beberapa daerah dan sebagainya. Tentunya di situ juga akan bertemu dengan yang kepercayaan, bahkan bisa memungkinkan bertemu dengan yang memiliki kepercayaannya berbeda, budayanya beda, bahasanya beda, sehingga teman-teman dilatih untuk memang benar-benar saling bertoleransi dengan teman-teman yang lainnya. Di modul Nusantara tadi gitu ya. Kemudian menjalin pertemanan lintas budaya dan adat istiadat. Di sini teman-teman juga mengembangkan soft skill. Soft skill apa Bu? Teman-teman tentunya ketika keluar dari daerah teman-teman gitu ya, teman-teman di sana akan belajar tentang bagaimana kepercayaan dirinya, kepekaan sosial. Oh iya di sini itu zona nyaman teman-teman di Jawa. Ternyata ketika teman-teman di luar Jawa, subhanallah ternyata kayak gini ya harusnya. Nah di sini teman-teman akan dapat mengembangkan soft skill kita tentang kepekaan sosial, kepercayaan diri, mau enggak mau teman-teman harus tampil kan gitu ya. Teman-teman di luar zona nyaman kita selama ini itu ya. Kemudian teman-teman juga akan dilatih terkait kepemimpinan. Bisa jadi nanti jadi koordinatornya atau ketua dan sebagainya di sana gitu ya. Kemudian yang selanjutnya memberikan kesempatan mengambil pilihan mata kuliah di luar prodi. Mata kuliah di luar prodi tapi diusahakan
mata kuliah yang diambil ini adalah mata kuliah sebagai penguat dari keprodian sampean gitu ya. Kebidanan langsung mape, aku kok kepingin mempelajari tentang sipil ya, hubungannya apa gitu ya. Nah, tetap nanti teman-teman ketika ngambil mata kuliah tetap koordinasi dengan kaprodinya masing-masing untuk bisa memberikan saran terkait mata kuliah penguat, terutama penguat ya yang di prodi itu, sehingga memang bisa terkonversi di mata kuliah kita di prodi gitu ya. Kemudian memperoleh hasil pengakuan kredit, ini yang tadi mata kuliah dari PT Pengerim hingga 20 SKS. Mendapatkan e-sertifikat teman-teman, nanti teman-teman yang ikuti PMM ini akan mendapatkan e-sertifikat bahwa teman-teman pernah mengikuti kegiatan PMM ini. Tentunya kenapa kok diberi sertifikat padahal ya hanya biasa saja? Tidak, karena teman-teman ketika ikut kegiatan PMM ini ada beberapa kegiatan penunjang yang sebagai nilai plusnya teman-teman, gitu ya. Kemudian bantuan pembiayaan semester, pembiayaan penuh 1 semester. Bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain dari pemerintah, seperti KIP gitu ya, wajib memberikan informasi kepada kami nanti saat di pendaftaran. Ada juga kok di poin ketika nanti di laman itu teman-teman juga harus menyampaikan. Nah, ini ada 4 cakupan benefit yang didapatkan teman-teman, yaitu dana bantuan biaya hidup selama 1 semester, kemudian transportasi, tiket berangkat dan pulang teman-teman. Singkat tahu numpak pesawat, lumayan ini dapat tiket pesawat. Jadi yang nyebrang gitu ya pasti karena luar Jawa berarti nanti teman-teman dapat tiket pesawat, cuma berangkat dan pulang ya. Nah, kalau nanti Bu, ini sahabat saya ulang tahun saya mau pulang, nanti saya klaim tiket pesawatnya, nggak bisa. Hanya dapat berangkat dan pulang saja. Itu ya yang dapat diklaim. Ketika di pertengahan ketika mau pulang, ya berarti biayanya sendiri. Itu pun kalau yang urgent ya. Kalau enggak, sudahlah dinikmati aja. Karena teman-teman ikut program ini, kontraknya memang selama 1 semester. 4 bulan aktif lah istilahnya seperti itu. Kemudian asuransi BPJS Kesehatan. Bagi yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Kalau yang tidak punya BPJS, berarti teman-teman segera ngurus ya. Yang sudah yang sudah punya, maka pastikan bahwa kartu BPJS sampean itu aktif. Itu ya. Karena memang teman-teman ada asuransi kesehatannya ketika ikuti kegiatan ini. Kemudian syaratnya apa, Bu? Karena waktunya ini hanya 1 minggu ya, teman-teman. Monggo untuk segera dieksekusi apa-apa yang perlu segera dipenuhi. Yang pertama, tentu ya mahasiswa aktif. Ini pasti teman-teman yang ikut di sini adalah mahasiswa-mahasiswa aktif ya. Minimal semester 2 karena pada saat pendaftaran berlangsung. Kalau sekarang berarti kan semester 3 gitu ya. Pada berada di bawah koordinasi Kemendikbud, warga negara Indonesia karena kita PM-nya antar di Indonesia gitu ya, DN gitu. Kemudian vaksin COVID-19 masih ini menjadi syaratnya. Cukup ditangkap layar aja teman-teman, pasti sudah download ya kan di aplikasi masing-masing di HP-nya. Kemudian punya rekening bank aktif. Kalau kita di Jawa ini menggunakan BRI. Ya, besok bisa teman-teman mulai ngurus rekening BRI-nya gitu ya. Kemudian IPK minimal 2,8. Insya Allah teman-teman lebih lah, jauh di atas ini gitu ya. Kemudian SPTJM bisa di-download template-nya di laman pendaftaran. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas boleh, dari rumah sakit boleh.
kemudian asuransi kesehatan ini yang saya sampaikan tadi, bahwa teman-teman diharapkan punya BPJS kesehatan yang aktif. Karena ini nanti teman-teman harus ngisikan, kan teman-teman nanti akan dibayarkan BPJS-nya ini oleh program ini gitu ya, selama program kegiatan ini. Nggak selamanya tidak. Selama program kegiatan ini teman-teman di cover untuk asuransi kesehatannya. Banyak sekali loh benefitnya. Di samping itu kan teman-teman juga dapat banyak teman nanti gitu ya. Yuk jangan sampai ketinggalan ini. Ini contohnya untuk SPTJM. Nanti teman-teman tinggal download aja, ada di pendaftaran. Kemudian yang termasuk beasiswa tadi ya, yang perlu teman-teman sampaikan di laman itu dapat beasiswa atau enggak. Beasiswa apa saja? Ini, beasiswa KIP, bidik misi, afirmasi, unggulan, beasiswa Indonesia Maju, kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, ini kalau yang warga Jakarta ya. Bu, kalau saya dapat lazismu, apa saya tuliskan? Enggak, karena itu bukan beasiswa dari pemerintah. Itu ya. Oke, yang dari pemerintah saja yang dituliskan. Ini teman-teman, ini nanti teman-teman bisa mempelajari di panduan banyak sudah termuat ini. Jadi teman-teman, mohon maaf belum teredit kan. Teman-teman silakan untuk segera mendaftarkan diri di laman pendaftaran PMM 4 karena memang PMM 4 ini berakhir pendaftarannya sampai pada tanggal 3 Desember. Cuma 1 minggu teman-teman. Jadi manfaatkan waktu yang ada ini. Pastikan lengkapi data dan berkas persyaratan yang tadi saya sampaikan. Dan teman-teman bisa download juga di pedoman. Serta mengunci data sebelum batas waktunya. Kalau tanggal 3 berarti saya berharap tanggal 1 atau tanggal 2 teman-teman sudah mengunci data itu. Nanti kami bantu untuk rekomendasi validasi yang ada di sistem. Kemudian calon mahasiswa yang tidak melakukan penguncian data akan gugur dalam seleksi administrasi karena kan belum terbaca di sana kalau belum dikunci. Masih open kalau bahasanya Bu Jamila itu asesornya biasanya open gitu ya. Kemudian secara berkala teman-teman harus selalu mengecek kalau sudah nanti mengikuti program ini sudah daftar, teman-teman harus secara berkala selalu sowan gitu ya ke websitenya pmm.kampusmerdeka.kemendikbud.go.id atau yang biasa pakai Instagram langsung aja ke Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Di situ selalu update terkait pendaftaran atau info terkait pendaftaran PMM 4 ini. Teman-teman, kalau teman-teman kok sih gurung kepingin ya aku, coba deh lihat di Instagram Pertukaran Mahasiswa gitu ya. Teman-teman nanti lihat pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang sudah ikut PMM 1, PMM 2, bahkan yang 3 saat ini berjalan gitu ya. Nanti teman-teman lihat keseruan-keseruan yang diikuti oleh teman-teman kita itu sehingga ya teman-teman nanti akan tergerak ikut juga gitu ya. Iman teman-teman masih mumpung ada kesempatan ini untuk semester 3, semester 5 atau juga di semester 7. Jangan sampai terlewatkan kesempatan yang ada. Kalau sudah tidak jadi mahasiswa tidak bisa ikut PMM ini, makanya dari itu silakan dimanfaatkan kesempatan yang ada ini. Kegiatan ini bertukar sementara, tapi insya Allah sangat bermakna selamanya. Karena teman-teman nanti akan berkolaborasi, akan punya banyak pengalaman dengan teman-teman di beberapa kampus yang lain se-Indonesia, dan teman-teman bisa mengikuti perkuliahan sesuai dengan yang dicita-citakan teman-teman, tentunya dengan catatan di luar Jawa. Itu teman-teman, sementara yang bisa saya sampaikan, Bu Jamila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina atas pemaparan tentang PMM.
menarik sekali ya, Mas, adik-adik mahasiswa. Saya kira sekarang sudah punya bayangan lah nanti kalau harusnya tertarik ini ya untuk mengikuti, mau pengen kemana kira-kira untuk tujuan kampus tujuannya nanti untuk mengikuti program PMM. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Noli Sofia. Kepada Bu Pak Noli Hamzah. disampaikan, oh nggih, Pak Pak Hamzah Hamzah, nggih. Bu Oh nggih. Jamila nggih, sudah siap Pak Hamzahnya itu. Nggih, baik. Nggih, Alhamdulillah. untuk materi selanjutnya yaitu tentang MSIP. magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB. Nah, MSIB ini untuk yang sekarang adalah MSIB ke-6. Nah, terkait hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hamzah Setiawan Eskom Mkom. Kepadanya disilahkan. Terima kasih Bu Jamila. Suara saya sudah jelas ya? Nggih, terdengar Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Evi selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Bu Jamila selaku Wakil Dekan, Bu Noli, Bu Lina, serta teman-teman dosen yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan, serta yang kami banggakan, para mahasiswa-mahasiswi yang semangat untuk mengikuti kegiatan MBKM. Mohon maaf agak terlambat karena posisinya ada di jalan. Habis ini sekarang posisinya di Tulungagung, ntar lagi mau geser ke Blitar. Jadi mungkin nanti saya tidak lama untuk menyampaikan materi. Adik-adik sekalian, MSIB ini adalah salah satu program MBKM yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena ini sebagai pintu sukses karir para mahasiswa. Jadi ini yang ditekankan adalah output-nya, ya. Ditekankan adalah output-nya. Maka dari itu MSIB itu terdiri dari 2 program sebenarnya ya. Jadi program yang terpisahkan karena ada 2 yaitu magang dan studi independen. Ya. Jadi tidak jadi satu, bukan magang studi independen, tapi magang dan studi independen. Jadi magang sendiri, ya. Jadi magang sendiri itu adalah di mana kita berinteraksi dengan dunia kerja secara langsung. Jadi apa namanya? Jadi kita mengimplementasikan pengetahuan kita secara langsung di dunia kerja. Sebentar saya tak share screen. Belum muncul ya? Belum, Pak Hamzah. Sekarang juga belum muncul. Iya, belum, Pak. Kalau ini? Nah, prosesnya ini sudah muncul. Ya. Ya. Jadi MSIB ini itu diikuti oleh mahasiswa minimal semester 5. Jadi mahasiswa itu selama mengikuti perkuliahan itu kan 8 semester. Diberi berkesempatan untuk mengikuti MSIB itu sebanyak 2 kali. Mohon maaf, gimana? Apa belum nampak? Sudah nampak, Pak. Oh, sudah. Sudah, Ya. bisa Atau saya dilanjutkan. bantu, saya screen Pak Hamzah. Enggak, sudah. Ya, jadi kalau kita kuliah itu sampai lulus itu kita 8 semester, ya. Yang 5 semester itu digunakan untuk mengikuti mata kuliah keprodian. Nah, untuk 3 semester itu digunakan untuk berkegiatan di luar kampus. Salah satunya adalah mengikuti MSIB. Jadi MSIB ini memiliki 2 kesempatan. Ya, jadi kalau saran kami,
ya, saran kami yang sering kita sampaikan kepada mahasiswa, pada waktu semester 5 kalian silakan mengambil program studi independen. Karena studi independen itu adalah semacam kursus, ya, kursus yang dilakukan oleh mitra MSIB. Kalau magang itu adalah implementasi secara langsung di lapangan. Jadi jangan mengambil magang di semester 5. Karena apa? Karena nanti kalau kita sudah masuk di dunia kerja, pasti banyak hal-hal baru yang tidak kita miliki. Ya, maka dari itu tahapan yang baik, ya, jadi memang tidak ada larangan kalau semester 5 itu tidak boleh ngikut magang, itu boleh. Tapi tahapan yang baik, kita itu belajar dulu, ya, di semester 5 mengambil studi independen, kemudian di semester 6 atau semester 7 kita mengambil program magang. Sehingga pada waktu kita turun ke dunia industri, itu kita sudah menguasai aspek lingkungan yang ada di dunia industri. Nah, untuk magang dan studi independen sendiri itu, ya, kalau magang semua pembiayaan itu akan ditanggung oleh Kemdikbud, ya. Jadi mahasiswa itu akan mendapatkan uang hidup, ya, di tempat magang itu sebesar 2,4 juta yang secara langsung akan ditransfer ke rekening mahasiswa masing-masing. Kemudian juga mendapatkan uang transportasi, ya, itu 2 kali, ya, pada waktu berangkat dan pada waktu pulang. Jadi kalau misalkan di sela-sela magang itu mau pulang itu adalah biaya sendiri. Jadi pemerintah hanya menanggung pembiayaan berangkat dan pulang. Kemudian untuk studi independen itu mahasiswa tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena kementerian itu secara langsung akan membayarkan kepada pihak mitra. Ya, yang saya sampaikan tadi, studi independen itu sama dengan kursus. Jadi kita ini kursus dibiayai oleh pemerintah. Jadi mahasiswa tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita, ya, mahasiswa itu pada waktu mengikuti MSIB, kegiatannya itu bisa dikonversikan sampai 20 SKS atau setara 20 SKS. Ya, jadi pada waktu mengikuti MSIB benar-benar mahasiswa itu harus siap ikut. Karena pada waktu sudah ditetapkan oleh Kementerian lolos MSIB, kemudian sudah di-SK-kan oleh kementerian, kemudian mahasiswa mengundurkan diri, maka mahasiswa wajib untuk mengembalikan dana operasional selama kegiatan batch MSIB itu berjalan. Ya, sekarang ini kan memasuki persiapan di MSIB batch 6. Jadi ada proses mulai penjaringan kepada mitra, wawancara. Nah, semua proses itu ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Kalau misalkan mahasiswa mengundurkan diri, maka mahasiswa wajib untuk mengembalikan pendanaan selama proses penjaringan tadi. Adik-adik semua, memang banyak keuntungan, ya, banyak keuntungan pada waktu mengikuti MSIB. Kenapa saya katakan banyak keuntungan? Yang pertama, ini berdasarkan aspek korespondensi yang dilakukan oleh kumpulan Human Resource, ya. Pada waktu nanti kita pada waktu kita sudah lulus dan melamar pekerjaan, ada 5 hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah memang ukuran IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Ini memang disiapkan benar-benar, ya. Biasanya itu di perusahaan itu minimal 3,00 atau 3,25. Kemudian tergantung dari perusahaannya. Kalau BUMN itu biasanya 3,00 atau 3,25. Kemudian yang kedua adalah memiliki sertifikat magang atau studi independen. Karena apa? Karena para human resource itu menyampaikan bahwasanya dengan adanya program MSIB ini bisa mengurangi kos, ya, kegiatan MT, manajemen training. Ya, jadi para mahasiswa itu sudah dianggap mengikuti training, sehingga yang memiliki sertifikat itu
bisa secara langsung untuk mengikuti beberapa tahapan proses seleksi. Yang ketiga, memiliki sertifikat LSP, ya. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Biasanya sertifikatnya itu dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Standarisasi Profesi. Nah, kemudian yang keempat, mahasiswa itu wajib mengikuti organisasi. Ya. Kenapa organisasi ini selalu dikaitkan? Karena mahasiswa pada waktu mengikuti organisasi itu memiliki sebuah pengalaman-pengalaman yang luar biasa, karena di dalam organisasi itu ada yang namanya manajemen waktu, ada yang namanya manajemen diri, kemudian tahu masalah administrasi, tahu masalah leadership. Nah, dianggap pada waktu melamar pekerjaan itu mereka siap. Kemudian yang kelima, ini yang sangat penting, ya, bagi para mahasiswa harus tahu bahwasanya para HR, ya, para HR itu akan melihat histori dari keuangan kita. Maka dari itu mahasiswa wajib, ya, bebas dari pinjol atau pinjaman online. Ya, karena sekarang HR itu melihat histori dari keuangan kita seperti apa. Karena apa? Karena kalau kita sudah terjerat dengan pinjol, maka perusahaan ini mau nggak mau akan terlibat juga. Nah, ini yang akan dihindari. Teman-teman semua, ya, kembali lagi kepada MSIB, jadi dampak atau manfaat dari program MSIB ini sangat luar biasa sekali. Ya, kalau dilihat dari slide yang saya tunjukkan, alumni MSIB itu ya 1,1 bulan sudah diterima bekerja di perusahaan baik itu nasional multinasional. Ya, rata-rata kalau secara nasional itu 4 bulan. Nah, kenapa kok cepat sekali? Ya, kalau melihat dari tracer study itu kan 6 bulan pengukurannya. Tapi kalau mengikuti MSIB ini 1,1 bulan. Karena perusahaan sudah mengetahui ya bagaimana mahasiswa itu berkegiatan di dunia industri atau di perusahaan, kemudian sudah mengenal lingkungan kerjanya, sehingga mahasiswa itu sudah dianggap mampu gitu ya. Karena apa? Karena itu seperti seleksi alam ya, seleksi dengan sendirinya. Maka dari itu nanti kalau mengikuti magang, tunjukkan kompetensi kalian, tunjukkan kemampuan kalian kepada orang-orang yang ada di perusahaan itu. Sehingga perusahaan itu bisa menilai kalian itu dengan baik. Kemudian manfaat yang kedua, ya, gaji pertama bagi lulusan yang mengikuti MSIB itu adalah 1,78 kali ya dari upah minimum regional. Ya, jadi sudah di atas rata-rata. Ya. Teman-teman semua, dampak yang lainnya, ya. Jadi bagi perguruan tinggi juga seperti itu, ya. Jadi dari perguruan tinggi juga bisa memenuhi IKU 1, ya. Keterserapan alumni seperti apa, kemanfaatan alumni seperti apa, ya. Sehingga bisa bisa menjadikan sebuah koreksi pembelajaran yang ada di perguruan tinggi itu. Teman-teman semua, ya, bagaimana Pak kalau mengikuti MSIB ini? Nah, kalian bisa membuka website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti ya kalian ada program unggulan di sini. Ya, tadi nanti akan disampaikan Bu Noli juga ya. Ada kampus mengajar yang akan tutup pada 23 November. Oh, berarti sudah tutup ini ya. Kemudian MSIB ini pendaftarannya sampai 14 Desember. Ya, 14 Desember. Ya, jadi sini magang merdeka dan ada studi independen. Sama-sama dibuka tanggal 31 Oktober sampai 14 Desember. Ya. Nah, kalau ingin tahu, klik selengkapnya ya. Di sini teman-teman semua nanti silakan membuat user ya. Buat user, kemudian kalau sebelum membuat user, di sini ada magang cari program. Sesuaikan dengan kemampuan diri kalian masing-masing. Nah, Pak, apakah pada waktu kita melamar mitra perusahaan itu bisa lebih dari satu? Bisa.
kalian diberi kesempatan untuk melamar maksimal, ya maksimal itu 20 perusahaan. Jadi silakan, ini adalah sebagai media latihan kalian. Karena apa? Karena di situ nanti kalian disuruh untuk membuat kurikulum vitae, kemudian untuk membuat kalau yang di Kampus Merdeka itu ada surat rekomendasi atau surat pertanggungjawaban mutlak, itu memang wajib. Ya, tadi Bu Lina juga menyampaikan ada surat rekomendasi dan lain-lain. Tapi nanti kalau mengikuti MSIB kalian harus menyiapkan kurikulum vitae, ya. Kemudian nanti kalau sudah lolos administrasi kalian akan diwawancarai secara langsung oleh mitra. Ya, jadi ini sebagai pembelajaran wawancara dengan anggap aja dengan HR-nya yang ada di perusahaan. Nah, nanti kalau misalkan kalian diterima, ya itu akan dinotifikasi melalui email kalian. Ya, jadi kalau misalkan kalian mendaftar 20 perusahaan, kemudian ada 5 perusahaan yang menerima kita, ya menerima itu bukan kalian sudah fit menerima, tapi kalian bisa menolak. Ya, jadi nanti ada pilihan diterima atau ditolak. Ya, jadi maka dari itu perlu kalian membaca lagi profil perusahaannya, kemudian job desk-nya itu seperti apa, bisa dilihat terlebih dahulu, gitu ya. Karena apa? Karena kita bisa hanya memilih satu. Nanti kalau misalkan kalian sudah melakukan memilih diterima, maka mitra perusahaan itulah yang akan kalian ikuti. Jadi tidak bisa berganti ke perusahaan yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada notifikasi yang sudah masuk ke email kita biarkan dulu. Ya, kita biarkan dulu, kita lihat, kita pertimbangkan apakah mitra perusahaannya itu sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, sudah mantap, ya sudah kita terima. Nah, di sini programnya sangat banyak sekali. Di sini ada total posisi 4.709. Ya, jadi karena di Fakultas Ilmu Kesehatan itu memang tidak harus memilih dunia industri yang berhubungan dengan perusahaan. Apalagi di Prodi Manajemen Informasi Kesehatan itu bisa kemana-mana, ya. Karena apa? Karena memang tujuan MBKM kan seperti itu. Kita bisa belajar menambah ilmu pengetahuan yang berkorelasi dengan keilmuan kita itu untuk kita manfaatkan memilih atau menambah keilmuan di luar kampus, ya. Jadi nanti tinggal kalian pilih, ya, kalian klik misalkan ini pembuatan aplikasi informasi kepegawaian. Nah, di sini nanti ada semacam deskripsinya. Nah, di sini periode kegiatan mulai 15 Februari sampai 15 Juni. Nah, kalian baca dulu, ya, posisi magangnya seperti apa, job desk-nya itu apa saja. Jangan terburu-buru memilih mitra. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah memilih mitra kemudian diterima, kemudian di SK-kan oleh Kemdikbud, mau tidak mau kita harus menjalankan program MSIB itu. Kemudian ada pertanyaan gini, Pak, apakah kita tidak boleh kuliah? Jadi memang kalau magang, teman-teman semua, magang itu dia sifatnya offline. Jadi kita harus datang ke tempat perusahaan itu. Ya, kalau studi independen, kita itu belajarnya mulai pagi sampai sore biasanya. Ya, biasanya dimulai jam 8 sampai pukul 16.00. Ya, kursusnya itu sangat banyak sekali, ya, sehingga kita harus fokus. Ya, kenapa Pokja MSIB mengatakan bagi mahasiswa yang mengikuti MSIB harus bebas dari perkuliahan di dalam kelas. Semua mata kuliah harus dikonversikan, ya, sampai 20 SKS. Karena apa? Karena ada tuntutan di situ, tuntutan untuk kefokusan supaya kalian bisa lulus, ya, mengikuti program MSIB ini. Kalau sudah lulus, kalian nanti akan mendapatkan sebuah sertifikat yang seperti yang saya sampaikan tadi. Sertifikat itu untuk keberlangsungan, ya, untuk keberlangsungan masa depan kalian. Teman-teman semua, bagaimana proses pendaftarannya? Ya, sebentar.
Ya, jadi proses pendaftarannya itu sama dengan kampus mengajar, ya. Jadi nanti kalian mendaftar di kampus Merdeka tadi, kemudian dilakukan verifikasi dokumen, ya, oleh perguruan tinggi. Yang pertama ini dilakukan verifikasi oleh prodi, ya, oleh prodi. Tapi di Unisida ini dilakukan verifikasi oleh wakil dekan kalau nggak salah itu ya. Setelah itu kalau sudah diverifikasi oleh pihak fakultas, kemudian baru naik ke pihak universitas. Nah, setelah itu surat lamaran kalian itu ya akan masuk ke pihak Pokja MSIB. Nah, itu butuh proses karena apa? Karena pihak Pokja MSIB itu akan mendistribusikan lamaran kalian ke mitra yang sudah kalian pilih, gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan MSIB sendiri itu akan dilaksanakan mulai 16 Februari sampai 30 Juni. Ya. Mobilisasi keberangkatan ini untuk magang tadi. Jadi magang itu kemungkinan tanggal 26 kalian harus sudah berangkat ke tempat magang. Ya, tanggal 27 karena harus sudah jalan. Ya. Kemudian asesmennya di perjalanan itu 14 Maret sampai 17 April. Kemudian final evaluasinya itu 19 Juni sampai 14 Juni, baru tanggal 26 Juni itu mobilisasi kepulangan. Kemudian mahasiswa wajib membuat laporan akhir. Ya, jadi itu adalah tahapan-tahapan pelaksanaan MSIB. Untuk informasi MSIB secara detail atau informasi secara update, kalian bisa mengakses ya LinkedIn ya, linkedin.com magang merdeka ya, ataupun di Instagramnya Instagram magang merdeka. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ataupun bisa mengakses melalui YouTube. Ya, tagline-nya dari MSIB itu adalah berproses meraih sukses. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Hamzah. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan sekilas ya terkait KM. Begitu ya, Bu Noli? Permisi Bu Jamila, mungkin ada pertanyaan bagi saya karena saya mau melanjutkan ke Blitar. Oh gitu, Iya, nggih, Pak boleh. Hamzah dulu Baik. saja, Pak. Bu Jam. Nggih, boleh. Adik-adik mahasiswa, jika ada pertanyaan terkait MSIB, boleh silakan. Mumpung masih ada Pak Hamzah di sini, jadi biar langsung interaksinya begitu. Silakan bisa raise hand atau bisa langsung disampaikan. Mungkin nanti kalau malu bertanya di sini, kalau misalkan butuh informasi yang detail bisa datang ke ruangan di PIN PKU atau di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Nanti bisa bertemu dengan saya ataupun bertemu dengan Mas Faisal. Ini seperti itu. Nggih, boleh seperti itu, Pak Hamzah. Oke, mohon maaf saya undur diri terlebih dahulu karena mau melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah, Terima terima kasih Pak kasih. Hamzah. Nggih. Oke, sama-sama. Hati-hati, Pak ya. Ya. Nggih. Baik, untuk selanjutnya pemaparan terkait KM kah ini Bu Noli atau bagaimana? Apa tidak perlu saja ya, Bu? Enggak perlu, Kemarin nggih. sudah Karena kan ditutup sudah tanggal ditutup nggih 23. untuk Nggih. periode KM-nya. Nggih. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan baik terkait PMM ataupun MSIB, nanti barangkali Bu Noli atau Bu Lina bisa memberikan feedback gitu ya terkait pertanyaan yang Nggih, diberikan. nggih. Ya. Silakan. Saya kira sangat menarik ini ya untuk program kegiatan MBKM ini, baik yang untuk PMM ataupun yang MSIB. Jika masih bingung, nah inilah kesempatan yang pas untuk menyatakan kebingungannya. Silahkan. Boleh bertanya apa saja ya, tapi ya tentunya topiknya tentang PMM dan MSIB. Boleh raise hand atau via chat barangkali, boleh silakan.
Dari Kaprodi mungkin. Nah, Nggih, boleh, bisa. Oh, oke, sebentar. Share dulu. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya bisa share sedikit tentang kebijakan baru dari kampus Merdeka, nggih, Bu Nggih, Jamila, Bu nggih, Evi, monggo Bu nggih. Noli. Nggih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kami berharap sekali bahwa dari mahasiswa dari Fikes ini nanti bisa mengikuti untuk khususnya yang PMM 4 dan MSIB 6 gitu ya, adik-adik semuanya. Nah, ada mekanisme baru terkait dengan apa namanya pendaftaran dari kampus Merdeka ini. Jadi kalau dulu yang memverifikasi itu kan langsung tim Pokja begitu ya. Nah, sekarang yang memverifikasi itu bahwa universitas itu diberikan apa namanya hak untuk memverifikasi data dari teman-teman semuanya. Jadi setelah teman-teman itu mendaftar di akun Kampus Merdeka, nggih, kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Di sini ada pilihan ya, memang yang sedang berjalan, ada kampus mengajar yang sudah close tanggal 24 kemarin, ya, memang benar-benar di close, tapi close-nya itu pendaftaran mahasiswa saja, tapi rekomendasinya hari ini tadi masih bisa seperti itu. Terus kemudian MSIP ini teman-teman magang Merdeka dan studi independen ini yang akan ditutup 15 Desember. Jadi masih ada waktu 3 minggu. Silakan teman-teman yang tertarik gitu ya. Kemudian yang tadi disampaikan adalah pertukaran mahasiswa. Ini yang disampaikan Bu Lina ini tadi, yaitu akan tutup tanggal 2 Mei. Kemudian program ISMA, tapi ini nanti ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman yang belum pernah mengikuti sama sekali Kampus Merdeka atau belum pernah membuat akun, silakan nanti di sini masuk ke akun. Nah, kalau yang sudah punya, sudah pernah mendaftar, ya langsung aja email yang pernah dulu dipakai, passwordnya apa, begitu ya. Tapi kalau memang belum, berarti teman-teman bisa klik daftar ini. Nah, nanti daftar sebagai siapa? Daftar sebagai mahasiswa. Begitu ya, teman-teman semuanya. Nah, ini bisa di selanjutnya. Nah, masukkan alamat email, klik email Anda, email yang benar-benar aktif. Karena program kampus mengajar yang flagship ini, semua informasi itu di-share di emailnya teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman harus menggunakan email yang aktif atau kalau bisa email yang sesuai dengan yang di Forlabdikti begitu. Nah, saya akan share di sini. Jadi nanti setelah teman-teman itu sudah mendaftar, baik itu program PMM maupun program MSIP begitu ya, itu akan muncul, ini saya perlihatkan, ini adalah akun dari perguruan tinggi begitu ya. Nah, dari akun perguruan tinggi ini nanti yang program studi ini akan terlihat di sistem ini berapa pendaftar untuk masing-masing prodi. Nah, kalau ada kalimat butuh verifikasi, ini berarti akan masih perlu verifikasi dari program studi. Dalam hal ini di Umsida itu koordinatornya diwakili tiap-tiap fakultas. Kebetulan masing-masing fakultas diwakili oleh wakil dekannya. Nanti akan dapat email dan email itu adalah akan ditautkan ke verifikasi data dari mahasiswa tersebut. Jadi mahasiswa harus mengisi benar-benar datanya dan tidak boleh sekali misalkan dalam periode genap nanti itu teman-teman daftar dua, saya mau nyoba PMM sama MSIP, lah itu jelas nanti akan di cancel salah satu gitu ya teman-teman. Jadi pilih salah satu aja. Setelah nanti datanya teman-teman dianggap benar oleh koordinator fakultas atau program studi, maka akan direkomendasikan untuk masuk ke
universitas. Nah, nanti di universitas, oh ini karena saya sudah logout ya, itu kami juga akan merekomendasikan seperti itu. Nah, itu baru bisa teman-teman datanya masuk ke tim Pokja atau panitia pusat. Begitu, Bu Jamila. Itu sedikit tambahan dari kami tentang kebijakan baru untuk proses verifikasi dan rekomendasi dari perguruan tinggi. Terima kasih. Ya, baik Bu Noli atas tambahan informasi yang diberikan. Oke, Bapak Ibu dari Kaprodi maupun dari mahasiswa semester 3, 5, dan 7, silahkan jika ada pertanyaan, mumpung ini langsung ada PIC-nya gitu ya. Jadi biar lebih jelas nanti, biar enggak bingung di kemudian atau di belakang. Silahkan. Mungkin saya ya Bu Jamilah ya, masuk ya. Oke, monggo Bu Evi. Oke, baik Bu Noli dan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Kaprodi yang ada di Fikes, mungkin yang paling memungkinkan dari beberapa flagship untuk di Fikes itu adalah yang PMM ya. Jadi nanti rencana tindak lanjut atau follow up setelah kegiatan Fikes Talk ini, nanti Bu Jamila selaku koordinator MPKM di fakultas akan melakukan koordinasi lagi ya Bu ya secara internal untuk mengawal pendaftaran dan juga pemantauan ya terkait dengan berapa mahasiswa. Jadi kami nanti akan memberikan apa ya dalam tanda kutip itu masing-masing prodi akan kami beri target begitu ya supaya bisa menjaring sebanyak-banyaknya mahasiswa. Karena kalau kita lihat memang hanya PMM ini Bu yang memungkinkan sekali untuk di ini, apalagi tadi Bu Lina sudah menyampaikan bahwasanya dari perguruan tinggi luar mahasiswa inbound-nya itu sudah inden gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau ini bisa kita tangkap, artinya mahasiswa dari kebidanan sendiri. Nah, ini ada Bu Siti Khalifah ya. Mahasiswa dari prodi kebidanan sendiri semester 3, 5, dan 7 itu nanti sudah bisa dipetakan siapa-siapa yang ini kemungkinan akan memenuhi syarat karena persyaratan itu pasti ada. Dan itu bisa nanti kita inikan untuk bertukar di tadi, misalnya contoh di Borneo Tarakan, di UBT itu ya. Nah, sehingga itu nanti akan bisa terjalin kerjasama yang lebih intens ya, tidak hanya di kegiatan PMM. Jadi itu, jadi kegiatan tidak hanya di MBKM saja, tapi bisa kita lanjutkan mulainya dari PMM ini. Gitu ya. Jadi nanti minta tolong Bu Siti Khalifah dan juga Bu Hesti yang ada di Prodi, kita coba maksimalkan untuk flagship yang MBKM ini, yang PMM ya. Nah, mungkin Bu Noli saya tadi bisa diingat di reminder lagi ya terkait dengan semesternya ya. Bu Lina tadi nyampaikannya untuk PMM mulai semester berapa ya Bu? Semester 3 ini boleh Bu, sudah daftar semester. Oke, pendaftaran semester ganjil, pelaksanaan semester genap berarti ya? Iya, betul Bu. Oke. Bu Evi. Arti nanti pelaksanaan kegiatan mulai di bulan Februari mungkin ya, Januari, Februari ya. Iya, betul Bu. Karena PMM itu biasanya pendaftaran bulan semester genap, pelaksanaan semester ganjil. Ini agak diubah ya, kayak dia bisa setiap tahun bisa sampai 2 kali nanti. Nggih, itu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga untuk yang vokasi. Vokasi di Fikes itu ada 2 prodi, ada TLM, ada MIK. Nah, berarti nanti kan perlu juga Bu Noli dan Bu Lina nggih dibantu nanti kan ada profil ya dari masing-masing perguruan tinggi dan mata kuliah apa saja yang akan didaftarkan. Nah, karena memang kita ada 2 kurikulum ya Bu, jadi yang dipakai adalah yang kurikulum yang lama ya, yang 2019. Karena kurikulum yang baru kan belum untuk mahasiswa yang mahasiswa. Ya, gitu ya Bu. Jadi nanti kami akan menindaklanjuti jika ada hal-hal yang mungkin memang harus difasilitasi, nanti kami mohon bisa dibantu langsung aja dari PIC ya Bu Lina, sehingga kami bisa mengawal dengan lebih intensif. Itu Bu Noli. Baik Bu, nanti kami sampaikan.
Nggih. Terima kasih Bu Evi. Baik, ini tidak ada yang bertanya kah untuk mahasiswa terkait program ini? PMM lah, terkait PMM mungkin barangkali kan dari penjabaran atau pemaparan yang dari Bu Lina, nanti kan kalian punya kesempatan, barangkali mau pengen ke PTN kan bisa, ke luar pulau juga bisa. Nah, apakah ini tidak ada yang tertarik begitu? Atau tertarik untuk menanyakan lah minimal. Nggak apa-apa Bu, kalau sekarang nggak ada yang tertarik, nanti kami akan petakan satu persatu ya. Jadi nggak nunggu mahasiswa tertarik Bu, kalau kayak gini nih ya. Saya nggak tahu, ini off cam semua ini sebenarnya menyimak atau enggak. Nah, itu juga nggak tahu loh ya. Artinya ini teman-teman juga harapannya kan bisa lebih aktif ya. Cuman ini tinggal praktikum ini kayaknya kita ya Bu Jamilah ya. Sepertinya. Tinggal praktikum sama mahasiswa ya. Oke, baik jika memang tidak ada yang bertanya, mungkin nanti kita koordinasikan dengan Prodi ya terkait pemetaan mahasiswa, kira-kira siapa-siapanya yang akan bisa diikutkan untuk program PMM ini ya utamanya. Oke. Baik. Oke. Bu Noli, mohon maaf untuk materi, apakah nanti bisa di-share nggih terkait yang dipaparkan oleh Bu Lina Bu Lina maupun sama Pak Pak Hansa Hansa tadi? ya. Nggih, Heeh, nggih, nggih. nggih, Bu. Ya, Ya, siap. baik, Bapak Ibu dan juga seluruh mahasiswa semester 3, 5, dan 7 di Fikes. Demikian untuk kegiatan Fikes Talk seri 3 pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari saya sampaikan mohon maaf. Saya akhiri. Sampai berjumpa di Fikes Talk seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum itu saya minta tolong bisa on cam sebentar ya untuk saya SS sebagai dokumentasi dari kegiatan pada sore hari ini. Baik, silakan dinyalakan dulu kameranya sekitar tidak lama lah, beberapa menit saja. Silahkan yang lainnya yang belum on cam. Iya. Baik, terima kasih untuk yang sudah on cam. Kita capture ya. 1, 2, 3. Yang halaman kedua. Kita capture lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah join. Sampai bertemu kembali. Nggih. Sudah, Bu.